Tag Manager sudah ada umroh Ramadan. Nah, umroh Ramadan ketika kita klik akan otomatis muncul hashtag ini. Nah, seperti itu fungsinya. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Rio Mastri. Nah, kali ini saya akan mengulas sependek pengetahuan saya tentang sebuah platform sosial media manager, yaitu adalah Nueling. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara baca yang benar, tapi sepertinya Nueling itu sudah enak untuk didengar. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu social media manager atau manajer media sosial. Jadi Nueling ini adalah salah satu dari platform online atau website as a service yang berfungsi untuk mengatur semua konten media sosial, hampir semua konten media sosial, yang mana sekarang ini sudah terintegrasi dengan Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter atau X, Pinterest, kemudian ada Google Business Profile, YouTube, dan juga Telegram. Nah, jadi dengan menggunakan Nueling ini, kawan-kawan bisa membuat sebuah schedule untuk 1 bulan seperti ini. Schedule months of content in minutes and automate the rest forever. Nah, jadi gini, maksudnya itu adalah kawan-kawan bisa membuat, misalnya dalam 1 bulan itu kawan-kawan punya 1 konten untuk diupload setiap hari. Nah, jadi dengan menggunakan Nueling ini, kawan-kawan bisa membuat di kalender yang memang sudah include dalam salah satu fitur dari Nueling. Kawan-kawan buat konten tersebut untuk perharinya selama 30 hari ke depan gitu. Jadi misalnya di tanggal 1 kontennya A, tanggal 2 kontennya B, tanggal 3 kontennya C, dan begitu seterusnya. Dan bukan hanya tanggal saja, tapi kawan-kawan juga bisa mengatur jamnya, mau diupload pada jam berapa. Nah, dengan begitu jika ada konten yang harus diupload, misalnya dalam 1 hari itu 3 konten atau berapa konten gitu, tinggal mengatur kapan jamnya. Jadi sangat membantu sekali untuk pekerjaan, khususnya untuk sosial media spesialis. Jadi begini, di Nueling ini ada beberapa fitur yang ditampilkan pada websitenya. Yang pertama itu content library. Content library ini maksudnya adalah, jadi kawan-kawan bisa membuat sebuah atau beberapa grup atau collection namanya di Nueling untuk mengkategorikan jenis konten. Misalnya ada vertical video, atau ada carousel, atau ada feed gitu. Jadi bisa dipisahkan dalam beberapa kategori. Nah, ini contoh kategori-kategorinya untuk collection. Ada products, terus ada blog, inspirational quotes gitu. Nah, sedangkan di sini kan quote. Terus quote-nya apa aja itu?
ada inspirational quote, terus ada motivational quote. Nah, jadi di dalam satu collection itu bisa bisa dipisahkan ke beberapa jenis collection gitu. Terus bisa membuat automation juga. Nah, misalnya ini auto retweet gitu. Jadi automation are apps or integration you can use to add content to your collection. Nah, jadi setelah adanya adanya konten yang di-upload, kemudian secara otomatis itu akan diteruskan ke platform lain. Nah, misalnya buat konten di WordPress, misalnya ini website WordPress, kemudian otomatis akan di-upload juga ke YouTube. Nah, seperti itu misalnya gitu, contohnya. Kemudian membuat schedule. Nah, ini nih yang saya bilang tadi, yang saya sebutkan tadi, bahwa kawan-kawan bisa membuat schedule untuk 1 bulan ke depan. Jadi tinggal menyiapkan kontennya apa saja. Nah, misalnya konten Ramadan itu kan 30 hari atau 29 hari. Nah, jadi dibuat dulu sebelum Ramadan, dibuat dulu sebanyak 29 atau 30 konten. Di setiap harinya dia akan otomatis terupload gitu. Otomatis terupload setelah diatur di schedule-nya. Kayak ini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nah, ini di jam 12. Kemudian ini Monday ini di collection products, kemudian Tuesday blog, Wednesday inspirational quotes, terus motivational quotes enggak ada contohnya di sini. Kemudian ini produk lagi, kemudian Friday blog lagi gitu. Nah, gitu. Jadi bisa diatur secara otomatis dan dijadwalkan secara otomatis untuk terupload atau diupload ke media sosial yang kawan-kawan inginkan. Nah, kemudian untuk engagementnya, jadi kawan-kawan bisa melihat engagement untuk masing-masing platform media sosial. Seperti ini contohnya, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, X atau Twitter, LinkedIn, ini Facebook lagi, ini Instagram lagi. Nah, ini kan ada beberapa nih yang mana setiap kontennya berbeda. Nah, dari sini ini like. Sebentar, saya coba zoom, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini likes. Untuk konten ini ada 1345 like di Facebook. Kemudian ini di Instagram ada 2526 like. Kemudian komennya ada 24, ini ada 18. Kemudian ada yang share 5, ini 7. Nah, ini di-upload jam 11 pagi gitu, siang. Kemudian ini jam 10 gitu. Ini jam 7 malam, ini jam 3 sore. Nah, jadi setiap konten yang kita upload itu bisa kita analisa. Nah, apa gunanya kita menganalisis semua konten yang kita upload? Adalah untuk menentukan konten seperti apa yang ingin dilihat oleh para pengunjung media sosial kita, dan pada jam berapa mereka banyak berkunjung gitu. Kemudian pada platform apa yang paling banyak mereka kunjungi. Nah, itu.
Jadi untuk saat ini kalau kawan-kawan mau, ini ada holiday special offer. Get the social presents you deserve. Nah, untuk plannya sendiri ini ada standar, ini yang untuk bisnis ya. Ada standar $7,5 per bulan, premium $12 per bulan, bisnis $21 per bulan. Nah, tapi ini bayarnya per tahun. Jadi 252, ini 144, ini 90. Dengan detail plannya itu satu brand, satu member, 7 social channel. Ini juga ada bedanya gitu. Nah, ini dealnya, detail dealnya. Kemudian ada paket agensi, yaitu $432 per tahun dengan hanya 20 brands. Dan yang tertinggi itu tiernya adalah agency plus. Agency plus ini $75 per bulan, tapi pembayarannya $900 per tahun. Kalau per bulan jadi lebih mahal ya, jadi 300 per bulan. Sedangkan ini jadi $75 per bulan, tapi kita harus bayarnya 900 per tahun dengan hanya mendapatkan 60 brands, 60 members, 600 social channels, 600 automation, 600 collection, unlimited post in Quiwi. Kemudian ini adalah automation, aplikasi untuk automation. Jadi ada IFTTT, kemudian ini Mac.com, ini Publi, kemudian ada Blogger, Twitter, Anchor, kemudian ini ada Captivate, terus ada LinkedIn Post, add a follow up tweet or comment to your tweets or LinkedIn post. Kemudian ada Etsy, ini RSS feed, ini Medium, terus ini ada Ghost Blog, terus ini ada Shopify, ini SoundCloud, terus ini Squarespace, ada Substack, terus ada Transistor, Tumblr, WooCommerce, Wix, Weebly, WordPress, YouTube, dan Zapier. Nah, ini adalah automation yang disediakan oleh Noelink. Ini Noelink. Dari 46 orang yang mereview, nilainya excellent, 4,7 star. Kemudian di G2 itu 22 review, dapat 4,9 star, dan 100% itu 5 bintang. 100% berarti semuanya dari 22 orang ini reviewnya 5 bintang semua. Kemudian di Capterra, di sini Noelink mendapatkan 4,8 bintang, 4,8 stars dari 79 user. Nah, jadi dengan melihat hasil review seperti ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa Noelink memang sebuah platform yang sangat bagus. Nah, bakal ada ini di in progress, ini ada Canva integration,
kemudian ada redesign and simplify insight dan lainnya. Silakan kawan-kawan lihat sendiri di sini. Dan ini masih di dalam perencanaan, bakal ada mobile apps for iOS and Android. Nah, jadi bakal bisa lebih enak lagi, bisa kita bisa mengakses Nueling di mana saja menggunakan mobile. Jadi akan lebih simpel pekerjaan kita sebagai social media spesialis. Nah, ini akan ada Chrome extension juga. Oke. Yang pertama itu kita coba membuat sebuah collection. Misalnya testing Nueling. Kemudian kita pilih social channel. Nah, ini kebetulan saya sudah menambahkan beberapa social channel. Jadi di sini saya menambahkan ada LinkedIn, ada Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah, jadi kita coba beberapa ya. Kita coba TikTok, terus sama Instagram. Oke. Post time-nya kita coba post time-nya itu everyday pada jam, misalnya jam 12 lewat 15. Nah, ini adalah waktu kayak biasanya ini orang-orang dari kantor jalan ke tempat makan, terus pesan makanan dan menunggu pesanannya selesai diantarkan gitu. Jadi kita anggaplah waktunya itu, jamnya itu pada jam 12 lewat 15 siang. Nah, ini oke, kita add. Nah, ini kan otomatis nih semuanya nih otomatis ditambahkan di sini. Kita bisa misalnya Sabtu kan sedikit yang ke kantor, tapi masih ada beberapa kantor yang masih bekerja di hari Sabtu. Tapi biasanya pada jam-jam ini mereka tidak dalam kondisi sedang istirahat, jadi kita hapus juga. Nah, dan hari Minggu juga kita hapus. Kemudian kita tambahkan Saturday pada jam, anggaplah jam 8.00 untuk 81. Nah, jam 8.01 ini orang baru bangun tidur, anggaplah itu ya, orang baru bangun tidur dan sedang sedang santainya atau persiapan untuk pergi liburan weekend. Kemudian kita tambah juga di hari Minggu pada jam 21.00. Nah, jam 21.00 ini sudah di kamar gitu kan, untuk bersiap berangkat tidur. Jadi ini time-nya itu kita menggunakan Asia Bangkok. Terus select a color code for this collection. Color code-nya itu misalnya kita tambahkan ini ya. Kemudian share post on repeat from this collection. Ini mengulang postingan ini. Kemudian ini ada posting from this collection, set time frame, first in first out. Nah, ini kawan-kawan bisa coba sendiri, nanti kita coba create. Oke, kita sudah punya yang namanya collection nih. Ini ada beberapa collection yang mana untuk
beberapa itu sudah ada yang dipublish, yang saya publish. Ini percobaan saya kemarin, kita hapus saja. Nah, di sini ada vertical video, terus ada carousel gitu. Dan ini sosial media channelnya. Ini juga. Kemudian ini kan sudah ada collectionnya. Nah, tapi kita belum punya yang namanya post. Kita masuk ke collection. Nah, jadi dari sini kita bisa menambahkan postingan. Ini bulk import ini kita bisa membuat postingannya di Google Spreadsheet. Kita buat beberapa postingan, terus kita upload si spreadsheetnya, Google Spreadsheetnya itu filenya kita upload ke sini, dan otomatis akan dibuat beberapa postingan. Nah, ini kita coba masuk ke setting dulu. Nah, pada setting ini kita menggunakan kita memastikan collection name-nya testing mailing, social channel. Ini yang kita atur tadi ya, terus misalnya kita coba Monday pada jam 17.00. Nah, ini nambah di bawah. Jadi kita bisa menschedulekan beberapa postingan dalam satu hari. Nah, oke, kita coba save, update. Kita create post, select collection. Jadi select collection ini kita bisa memilih collection yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita ambil testing mailing, yang mana di testing mailing itu ada 2 social channel, tapi kita juga bisa menambah beberapa lainnya juga. Kemudian schedule once ini berarti dischedulekan hanya untuk satu kali gitu, hanya untuk satu kali. Dan kalau ini toggle ini dinonaktifkan, berarti dia akan mengulang yang repeat tadi. Nah, ini your post will be scheduled once and not repeated. Kalau kita aktifkan, kemudian kita bisa memilih tanggalnya kapan, kemudian ada jamnya juga. Nanti misalnya Saturday, sebentar, ini misalnya tanggal 29, kemudian jam berapa, ini bisa kita setting di bawah. Kita coba bawaan defaultnya, yaitu ini toggle off. Kemudian ini kan previewnya nih, ada TikTok dan Instagram. Di sini kita bisa membuat postingannya itu ini short form video. Nah, seperti ini, vertical video ya, story untuk Instagram saja, kemudian thread atau polling. Nah, polling sama thread ini kebetulan tidak ada yang untuk Instagram atau TikTok. Nah, kita coba post ya, kita coba post sosial channelnya tadi Instagram sama TikTok. Nah, oke, kita buat ini merupakan sebuah testing menggunakan mailing yang dibuat pada
ini kita bisa menggunakan shortcut. Nah, shortcut ini di sini tadi. Lihat ya. Nah, ini add variable text into your post bla 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 bla. Jadi shortcut ini kita bisa membuatnya itu pada day, kemudian oleh misalnya oleh brand misalnya, untuk platform kita pilih platform. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita butuh yang namanya hashtag kan. Untuk Instagram dan TikTok itu kan kita butuh hashtag. Nah, ini ada hashtag manager. Nah, kalau kawan-kawan sudah membuat hashtag manager, hashtag group gitu, hashtag group, kawan-kawan bisa menggunakannya. Hashtag group itu ada di Wiwi kalau nggak salah atau gimana ya, nanti kita lihat. Namun kita bisa mengenerate menggunakan AI. Nah, ini AI, Nue AI ini, AI assistant. Kita bisa mengenerate-nya secara otomatis. Misalnya kita coba klik, nah ini akan bekerja. Kemudian ada Nueling, testing, terus ada brand. Nah, kita lihat di previewnya kan seperti ini. Ini merupakan sebuah testing menggunakan mailing yang dibuat pada Thursday oleh Rio Mastri untuk platform Instagram. Jika kita buka TikTok ini, nah di sini ini merupakan sebuah, nah ini tidak bisa kita lihat, namun ketika sudah di upload ini akan menyesuaikan gitu. Seperti ini platformnya Instagram, ketika ini platformnya jadi TikTok. Kemudian kita upload yang namanya image. Kita coba upload image. Nah, ini tampilan untuk Instagram dan ini tampilan untuk TikTok. Oh, kurang menarik ya, tidak pas. Kita coba cari yang vertikal. Vertikal itu apa ya? Ini kita coba ini. Nah, lumayan. Nah, ini untuk tampilan Instagram, ini untuk tampilan TikTok. Nah, jadi selain dari ini gambar, juga bisa kita mengupload video. Nih, video misalnya kita coba ini, salah dulu ya. Kita tunggu sampai 100%. Sambil menunggu kita coba melihat ini Instagram collaboration, ini fitur baru, add up to 3 accounts as collaborators for your Instagram post. Nah, jadi kita bisa menambahkan misalnya Mas Pri misalnya, enter, terus siapa lagi, kreator, enter. Nah, seperti itu. Kemudian ada advanced option for TikTok. Ini juga baru. Advanced option ini seperti opsi yang ada di TikTok. Nah, ini tampilan videonya. Nah, ini untuk Instagram, ini untuk TikTok. Nah, oke.
privasinya, public to everyone, mutual follow friends, follower of creator, self only. Nah, ini opsi-opsi yang tersedia di TikTok. Kemudian allow users to comment, duet, stitch. Kemudian ada schedule to inbox via notification. Disclose post content. Disclose post content ini kita mengumumkan bahwa ini kontennya untuk mempromosikan brand kita, bisnis kita, atau mempromosikan bisnis third party. Third party itu bisnis orang lain gitu. Nah, schedule inbox. Nah, ini bisa teman-teman pelajari sendiri nanti. Kemudian ada automation. Automation ini bisa berfungsi pada platform-platform ini saja: Telegram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. Nah, jadi untuk TikTok belum bisa kayaknya. Kemudian kita komen. Nah, misalnya up gitu ya. Komen ini bisa kita atur conditionnya, mau like, komen atau apa gitu. Terus add comment when post reaches. Ini misalnya komen ketika sudah berapa komen, misalnya 50 komen. Terus ketika 50 komen dan setelah 1 jam, ini akan otomatis terposting gitu dalam komen kita di Instagram ini khususnya. Nah, oke, setelah itu kita coba. Ini bisa post now atau share next. Share next ini akan add to queue dan akan terposting sesuai dengan schedule yang kita atur tadi, kita setting tadi. Kita coba add to queue. Stay on this page. Kita lihat post. Nah, sudah ada postingan yang masuk antrian dan akan diposting pada tanggal 28 Maret 2024 jam 12:15 pada platform Instagram dan TikTok itu. Nah, ini collection dan post IQW ini tadi. Terus automation, add automation misalnya kita menggunakan apa ya, contohnya kita menggunakan coba make, nah, integration. Okay, understood. Verified official vendor. Nah, ini create a post and publish it to your collection. Nah, connect any app with mailing. Bisa kita tambah aplikasi apa saja yang akan connect gitu, misalnya Facebook page atau Telegram bot gitu. Kemudian bisa ke WooCommerce juga, banyak ini pilihan. Dan kita load more juga, ini ada yang lainnya juga. Kita coba ke Facebook lead ads, kita coba ke Twitter misalnya. Nah, kemudian ini actionnya,
add a member to a list, create post, dan lain-lain. Banyak. Nah, ini bisa kawan-kawan coba sendiri explore menggunakan akun kawan-kawan masing-masing, karena untuk men-setting ini untuk konfigurasinya lumayan panjang ya prosesnya. Oke, ini automation. Kemudian nah, ini insight. Ini kebetulan saya sudah apa ya udah beberapa bulan tidak menggunakan ini karena masih mengerjakan beberapa proyek yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Dan ini ada beberapa data yang saya buat ini untuk testing sebelumnya untuk Instagram, dan kalau nggak salah yang satu lagi TikTok, cuman TikTok ini belum bisa. Saya are not supported yet for this channel. Nah, untuk insight-nya ini kebetulan dia masih beta version. Untuk beta version dia cuma bisa Instagram dan Facebook page, dan untuk untuk ini Facebook group juga belum bisa. Nah, ini adalah hasil dari insight untuk channel Instagram saya untuk postnya dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 20 Maret 2024. Nah, kedepannya akan bisa diekspor juga, ini akan bisa di-download. Jadi gunanya untuk di-download ini kita bisa memindahkan misalnya ke platform mana gitu. Misalnya kita menggunakan Google Sheet atau Notion. Nah, jadi kita bisa menyimpannya di sana. Atau kita juga bisa mencetaknya. Kemudian ini social channel. Nah, ini social channel yang sudah saya tambahkan. Kawan-kawan juga bisa menambahkan channel lain. Nah, di sini bisa menambahkan channel lain. Misalnya saya menambahkan Google Business misalnya. Lanjutkan. Nah, ini ada 2 akun Google Business. Kita coba select ini, mencari kreator. Nah, maka di sini sudah ada channel Mancai Kreator Google Business. Terus ini cara untuk menambahkan channel, untuk connect channel. Ini brand setting. Nah, di sini brand plan agency unlimited. Nah, disinilah perbedaan antara akun yang saya punya dengan plan yang ada di sini, plan yang disediakan oleh Nueling saat ini. Nah, ini kita lihat ya, ini kan untuk bisnis. Untuk bisnis hanya terbatas pada 6 brand, 6 members, 60 social channels. Untuk agency hanya terbatas pada 60 brands, 60 members, 600 social channel. Nah, ini kenapa yang di akun saya ini berbeda. Ini brandsnya unlimited, collectionnya unlimited, AI kreditnya ada 500 per bulan, kemudian membersnya unlimited, automation unlimited,
hashtag groupsnya unlimited, social channelnya unlimited, post and query-nya unlimited, shortcode-nya ada 99. Kenapa? Karena akun ini sudah, kalau tidak salah, sudah sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Jadi tidak perlu perpanjang setiap bulan atau setiap tahun. Oke, terus ini ada link shortener. Link shortener ini kita lihat lagi di sini. Ada link shortener. Nah, link shortener ini adalah fitur baru ya, fitur baru. Nah, fungsinya itu adalah ini. Ketika kita membuat post yang menggunakan link, misalnya ini kan ada business.mancahaya.com. Nah, itu dia akan otomatis tergenerate menggunakan short link yang kita buat gitu, yang kita setting. Di sini kebetulan saya settingnya itu ini links.riomastery.com. Makanya di sini links.riomastery.com, kemudian di sini baru tergenerate secara otomatis link slugnya juga ini. Nah, link ini untuk untuk branding gitu, untuk brand awareness atau brand engagement, sangat berguna, sangat bermanfaat. Nah, kita coba apakah ini link ini berfungsi atau tidak. Kita coba klik di sini, privacy error. Nah, nih. Nah, ini adalah formulir untuk layanan yang saya sediakan. Ada pembuatan situs web, kemudian ada optimasi situs web, maintenance, migrasi situs web, atau sekedar ingin berkonsultasi. Kemudian kita coba yang lain, ini yang mengarah ke konten YouTube, kita coba ya. Langsung ke YouTube, channel YouTube saya. Kemudian yang lainnya juga akan mengarah ke ini, original URL-nya. Jadi short link ini mengarah ke original URL. Kemudian kita bisa menganalisanya, apa klik gitu, atau kita melihat secara detailnya itu di analytics. Nah, gini. Jadi ada source-nya, ada browsernya, Chrome, Firefox, Safari gitu. Ada device-nya, desktop, mobile, terus ada language-nya, English, Rusia, ini Spanyol, ini Indonesia, PT apa ya, ini platformnya apa gitu, ini Windows, macOS, Android, Linux, location-nya nih. Jadi bisa bisa kita lihat untuk analitiknya gitu. Ya, seperti ini. Nah, terus ini hashtag. Nih, hashtag group. Hashtag group itu bisa ditambahkan di sini. Jadi secara otomatis misalnya
membuat hashtag grup untuk Ramadan misalnya, atau travel umroh. Jadi bikin create hashtag grup. Terus untuk shortcutnya use this format, misalnya ini hashtag brand gitu. Nah, bisa seperti ini. Kemudian umroh aman misalnya. Kemudian Ramadan bisa. Jadi ini nama grup hashtagnya itu misalnya umroh Ramadan. Nah, lihat. Jadi kita coba ke Quiwi lagi. Di sini kita coba edit. Kemudian di hashtag manager sudah ada umroh Ramadan. Nah, umroh Ramadan ketika kita klik akan otomatis muncul hashtag ini. Nah, seperti itu fungsinya hashtag group. Kemudian kita save. Oke, kita kembali ke hashtag. Nah, ini dia hashtag tadi. Kemudian shortcode. Ini shortcode, kita juga bisa bikin shortcode baru di sini. Dynamic shortcode atau static shortcode. Nah, ini untuk jenisnya, tipenya ini bisa dipelajari di sini di Learn More. Kawan-kawan bisa bisa mempelajarinya secara mandiri lah nanti. Kemudian ini link in bio. Ini fitur baru. Nah, ini yang saya buat untuk link in bio saya. Terus ini social linknya di sini. Terus ini button link, hubungi saya ini. Kemudian ini adalah konten-konten yang saya buat sebelumnya. Nih, bisa buttonnya juga bisa kita ganti. Sini bisa kita bisa menggunakan gradient atau solid. Oke, terus websitenya misalnya kita bikin wps .com. Nah, otomatis ada di sini. Kemudian deskripsi ini merupakan link in bio. Rio Mastri menggunakan link media manager. Nah, sini ini fitur baru ya, kedepannya bisa jadi ini bakal ada pengembangan dan pastinya lebih menarik. Ini analitiknya juga masih beta version. Kita coba save. Nah, coba buka analitiknya. Nah, ini ada beberapa report untuk
siapa saja yang mengaksesnya, berapa kali klik, unique kliknya, terus desktopnya, mobile atau tablet. Sini linknya, kita coba akses ya. Ini web.io/Triomastri. Nah, bakal seperti ini tampilannya. Namun seharusnya kan ini untuk tampilan handphone. Nih, misalnya coba iPhone XE. Nah, SE. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika ini diklik, maka akan mengarah ke konten tersebut. Nah, kemudian hubungi saya akan mengarah ke link yang kita setting. Nah, ini kebetulan saya men-settingnya itu ke formulir bisnis saya yang tadi. Kemudian ini, oh sebentar, salah. Nih, udah, berarti ini kita refresh. Nah, ketika ini diklik, langsung ke website yang kita buat gitu. Nah, ini website bisnis saya. Kemudian apa lagi, ini platform media sosial, misalnya kita coba Instagram, maka akan redirect ke Instagram. Nah, ini Instagram saya. Oke. Ini link in bio. Nah, di sini ini adalah media-media yang saya upload sebelumnya. Kemudian ini brands and member, ini juga bisa disetting, kita mau connectnya ke mana gitu. Kebetulan ini Google Drive dan Google Photos lagi masih coming soon. Kedepannya ketika ini sudah live, sudah bisa digunakan, akan lebih gampang lagi. Misalnya kita connect ke Google Fotonya bisnis kita. Nah, itu kan otomatis isinya itu adalah foto-foto yang berhubungan dengan bisnis kita. Dengan begitu kita akan lebih gampang untuk mengatur bukan mengatur sih, memilih foto-foto yang ingin kita upload. Nah, kita juga bisa upload from my device atau dari Unsplash. Unsplash ini sebuah website yang menyediakan gambar-gambar secara gratis. Ini kita klik ya, klik. Nah, di sini. Jadi semua gambar ini bisa digunakan secara gratis. Nih misalnya, terus upload select file. Kita lihat media. Nah, ini dari Unsplash. Ini manual semua. Nih dari Unsplash. Jadi kita bisa memanfaatkan media atau gambar-gambar yang disediakan secara gratis oleh Unsplash. Untuk saat ini sekian dulu. Jika kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, atau mau
ada yang ditanyakan langsung bisa menghubungi saya via email atau kontak yang tersedia. Oh ya, sebentar, ini ada kalender ini. Nah, ini adalah yang kita setting tadi. Kita juga bisa langsung menambahkan di sini. Nah, oke. Sekian dulu untuk ulasan Nueling saat ini. Saya Rio Mastri. Sampai jumpa.